Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, kami mahasiswa magang PT PTL Coffee Bean Kabupaten Solok Selatan. Di sini kami akan menampilkan video kegiatan kami selama magang di PT PTL Coffee Bean Kabupaten Solok Selatan. Selamat menyaksikan. Mari kita ikuti proses budidaya tanaman kopi yang ada di PT PTL Coffee Bean Kabupaten Solok Selatan. Yang pertama, panen. Panen buah kopi dilakukan secara manual. Nah, ada dua kriteria nih pemanenan yang ada di PT PTL Coffee Bean ini. Yang pertama, yaitu petik pelangi atau memetik buah kopi yang berwarna merah dan hijau saja. Yang kedua, yaitu petik merah. Sesuai dengan namanya, kita hanya memetik buah yang merah saja. Berikutnya, penyortiran buah kopi. Nah, setelah dipanen secara pelangi, buah kopi akan disortir lagi nih. Dikarenakan buah kopi hijau dan buah kopi merah memiliki proses selanjutnya yang berbeda. Yuk disimak. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengupasan green bean. Hasil penyortiran green bean akan dibawa menuju tempat yang terbuka untuk dilakukan pengupasan. Mesin yang digunakan biasa disebut dengan pulper. Tujuannya untuk memisahkan kulit buah dari bagian kopi yang berkulit cangkang. Untuk penjemuran buah kopi yang setelah digiling yaitu selama 4-6 jam sampai bisa dikatakan setengah kering. Setelah kopi setengah kering, dilanjutkan dengan kegiatan penganginan. Kegiatan ini akan mempermudah untuk memisahkan kulit dan biji dari kopi yang sudah dijemur tadi. Nah, selanjutnya perambangan. Perambangan ini bertujuan untuk memisahkan buah kopi yang bagus dan yang kurang bagus. Buah kopi yang kurang bagus ataupun terserang hama akan mengapung bersama dengan daun maupun ranting yang terbawa saat panen dilakukan. Sama halnya dengan green bean, kopi petik merah juga dilakukan pengupasan pada kulit buahnya, yaitu dengan mesin yang bernama pulper. Setelah melalui kegiatan pulper, hasil biji kopi yang telah digiling atau dipisahkan antara kulit dan bijinya akan dilakukan fermentasi. Fermentasi kali ini ditambahkan dengan perisa pisang yang akan difermentasi selama 12 jam. Ceri kopi diletakkan ke dalam wadah atau sebuah tangki setelah proses pulper tadi yang ditutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk ke dalam wadah atau tangki tersebut. Nah, pada proses anaerob ini, di atas tangki diletakkan sebuah botol yang berisi air terhubung pada selang yang ada pada tangki. Maka secara otomatis hasil penguapan akan masuk ke dalam botol. Setelah 12 jam, kopi dikeluarkan dan dijemurkan pada greenhouse. Penentuan kadar air biji kopi merupakan salah satu tolak ukur proses pengeringan agar diperoleh mutu hasil yang baik, serta kadar air dalam biji kopi dapat mempengaruhi daya tahan kopi, cita rasa, hingga nilai jual pada kopi. Pada pengukuran kadar air kali ini digunakan alat yaitu moistometer atau tester kadar air. Caranya diambil dengan beberapa titik yang berbeda, dimasukkan ke dalam lubang. Tujuan diambil dari beberapa titik yang berbeda yaitu agar hasilnya merata dari pengukuran kadar air ini. Hasil pengukuran dapat kita lihat pada moistometer. Kadar kopi yang baik yaitu 12-13%. Kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan limbah kulit kopi. Limbah kopi dikumpulkan selama 2 bulan di dalam penampungan tanpa diberi perlakuan apapun.
Kali ini, bobot limbah kopi yang digunakan yaitu sebanyak 28 ton dan nantinya akan menjadi 14 ton. Limbah yang terdapat pada bak penampungan dipindahkan ke lapangan terbuka agar memudahkan proses dalam pengomposan. Perlakuan yang dilakukan pada kegiatan pengomposan ini yaitu pemberian dolomit dan larutan E4 ditambah dengan gula merah. Pada 20 liter air digunakan 1 liter E4 ditambah dengan 1/4 kg gula merah. Adapun manfaat dari dolomit yaitu membantu mengubah pH tanah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap zat-zat hara yang ada di dalamnya. Sedangkan pada E4 memiliki kandungan mikroba yang mampu mempercepat kompos dalam proses fermentasi. Pada larutan yang digunakan ditambahkan gula merah yang berfungsi sebagai makanan mikroorganisme yang akan melakukan pelapukan pada bahan organik. Pembalikan tumpukan sangat diperlukan pada proses kali ini, dikarenakan jika tidak dilakukan pembalikan tumpukan bahan, maka sebagian tumpukan yang tidak terkena perlakuan akan memperlambat proses pengomposan pada limbah kulit kopi ini. Nah, setelah 6 minggu, pengomposan akan jadi dan dilakukan pengemasan ke dalam karung goni dan nantinya akan diletakkan pada tempat yang teduh. Tujuannya untuk tetap menjaga kualitas dari pupuk kompos ini sendiri. Setelah dilakukan penyortiran biji kopi, selanjutnya kopi akan di-roasting. Tujuan dari roasting ini tentu saja untuk memasakkan kopinya dan bisa kita minum. Biji kopi dimasukkan ke dalam corong dan akan dimasak selama 10 menit untuk mencapai hasil medium roast. Terdapat 4 tingkatan hasil roastingan kopi. Yang pertama itu light roast, yang kedua medium roast, yang ketiga dark roast, dan yang keempat extra dark roast. Dari keempat tingkatan tersebut memiliki tipe rasa yang berbeda-beda pada kopi nantinya jika diseduh. Selanjutnya, cara menyeduh kopi. Pada kesempatan kali ini, kami, magang PT Kopi Bean, berkesempatan untuk belajar menyeduh kopi bersama Coffee Shop Api Bar yang ada di Padang Aro. Pada kegiatan ini, kami mempelajari tentang pembuatan minuman kopi secara manual maupun espresso. Secara manual, minuman kopi bisa dibuat dengan beberapa cara, seperti Vietnam Drip, Tubruk, Mocha Pot, dan lain-lain, serta espresso yang bisa dijadikan sebagai latte art.
Pengemasan kopi. Pengemasan kopi ini bertujuan untuk melindungi biji kopi ataupun bubuk kopi yang akan dipasarkan. Pengemasan pada PT PTL Coffee Bean dibagi atas 3, yaitu pengemasan green bean dengan plastik atau dilapisi dengan karung goni berukuran 1-100 kg. Yang kedua yaitu roast bean, menggunakan aluminium foil yang berukuran 100 gram hingga 500 gram. Sedangkan kemasan untuk bubuk kopi dengan aluminium foil berukuran 100-500 gram dan drip pack berukuran 10-12 cm.